Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah audio yang ke-13 dari pembahasan kitab Qawaid Quraniyah 50 Kaidah Qurani terkait dengan kehidupan dan kejiwaan. Dan kita sudah sampai di buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil ini di kaidah yang ke-13, yaitu kaidah yang berbunyi aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian dan putra-putra kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya buat kalian. Dan tentu kaidah ini merupakan penggalan dari ayat yang terkenal dengan ayatul miras atau ayatul mawaris di surat 4 ayat yang ke-11, di mana tentu lengkapnya ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian waris. Dan dalam Al-Quran, pembagian waris hanya dibahas di 3 ayat saja, yaitu di surat 4 ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Hanya 3 ini saja yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu pembahasannya rinci dan ayatnya memang cukup panjang. Kaidah ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah Qur'ani yang menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah dalam menakdirkan segala sesuatu. Pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi, bagaimana seandainya terjadi. Dan di saat yang sama menerangkan kepada kita semua bahwasanya ilmu pengetahuan kita terbatas sekali, tidak bisa menjangkau hal-hal yang ada di masa depan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah menyebutkan pembagian waris bahwasanya ayah-ayah kalian bisa jadi lebih besar manfaatnya untuk kalian. Yani dengan cara ayah meninggal misalnya. Dan ini makna sederhana dari kaidah kita, yaitu makna yang terkait dengan posisi kaidah ini di ayat-ayat waris, yang berarti makna terdekatnya adalah makna terkait dengan pembagian waris. Kembali lagi, jadi bisa saja ayah ini lebih besar manfaatnya bagi kita dengan cara bagaimana? Dengan cara, mohon maaf, ayah tersebut meninggal sehingga kita mewariskan atau mewarisi harta yang ditinggalkan oleh sang ayah tersebut, oleh ayah kita. Atau sebaliknya, bisa jadi anak-anak kita inilah yang kemudian memberikan manfaat lebih besar kepada kita daripada ayah kita. Semisal anak-anak kita meninggal dulu, kemudian kita mewariskan dan atau mewarisi harta mereka. Sekali lagi, ini hanya sebagian makna saja dari kaidah ini. Kaidah ini tidak sesempit makna tersebut. Dan inilah salah satu pembeda antara hukum waris Islam dengan hukum waris yang ada di hukum perdata di Indonesia misalnya. Karena di hukum perdata, di mana di BW sendiri dijelaskan mulai dari pasal 830 sampai seterusnya tentang waris, bahwasanya jika seandainya ada
suami atau istri dan anak yang mewarisi harta, maka orang tua tidak bisa mewarisi. Ini terhalang. Adapun dalam Islam, ayah ibu pasti dapat. Jadi ada 5 orang yang pasti dapat, yaitu ayah, ibu, istri atau suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kelima-limanya pasti dapat jika seandainya ada dalam satu waktu ketika meninggal sang mayit. Dan ini dalam warisan saja. Allah mengatakan, kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kalian. Bisa saja kalian mewarisi ayah, bisa mewarisi anak. Dalam urusan dunia, selain waris juga seperti itu. Bisa saja yang begitu besar jasanya kepada Anda adalah orang tua Anda. Bisa jadi anak lebih besar jasanya daripada orang tua. Bisa jadi. Bisa juga dalam urusan agama. Bisa jadi ayah atau orang tua lebih besar pengaruhnya, pengaruh positifnya kepada agama kita. Atau sebaliknya, anaklah yang menjadi kemudian menjadi pintu hidayah bagi kita, pintu taufik buat orang tuanya. Ini kita dalam hal ini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sedikit bicara nahwu, ayyuhum di sini meskipun dia tak terlihat nampak seperti ya maf'ulun bihi la tadruna seperti itu, tapi dia di sini ay yang al-mausulah sehingga dia mabni ala dom. Di ayyuhum di sini ay yang mausulah dan dia mudhaf sehingga harus mabni ala dom. Meskipun nampak posisinya seharusnya ayyahum. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Berkata sebagian ahli tafsir, di antara seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, bahwa kemungkinan yang tidak pasti ini antara apakah ayah atau anak yang lebih besar kebaikannya bagi kita, ini tentu saja merupakan bentuk rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatur yang terbaik dan paling banyak maslahatnya untuk kita. Dan inilah husnudzon kita. Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang paling maslahat untuk kita. Walaupun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal tersebut tidak wajib atas Allah. Juga ada penafsir lain, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mengatakan seandainya penentuan kadar pembagian warisan ini diserahkan kepada akal-akal kalian, pilihan-pilihan kalian, niscaya akan muncul madarat yang jauh lebih besar, yang Allah lebih tahu apa madarat tersebut. Dan tentu saja tidak akan seadil dan sesempurna hukum yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Yang demikian itu, kata Syekh As-Sa'di, karena terbatasnya akal-akal manusia dan seringkalinya mereka ini tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka di masa mendatang. Dan dahulu orang-orang jahiliyah ini membagi waris mereka dengan aturan-aturan yang diskriminatif. Bahkan di banyak kabilah aturan ini tidak jelas. Kabilah yang mewariskan orang tua tidak mewariskan anak, atau ada yang mewariskan anak tidak mewariskan orang tua, atau semisalnya. Karena datang kemudian Islam memberikan aturan yang pasti dan kemudian menegasikan semua aturan-aturan kabilah tadi, menghapus seluruh hukum adat yang bertentangan dengan aturan ilahi ini dalam hal waris, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang kemudian membagi waris tersebut tanpa kemudian menyerahkannya kepada ijtihad orang per orang dari kalangan ulama dalam konsep dasar pembagian waris. Yang demikian itu tentu saja karena memang ada
3 faktor. Yang pertama, ya di antara hikmahnya adalah karena memang seluruh yang ada di langit dan yang di bumi berdasarkan banyak sekali ayat Al-Quran merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menitipkan sebagiannya menjadi harta manusia saat dia hidup. Dan namanya barang titipan tentu dikembalikan kepada pemiliknya. Maka tatkala manusia meninggal dunia, barang titipan tersebut yang berupa harta dia tentu dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Sehingga Allah lah yang paling berhak untuk kemudian membagi-bagikannya kepada siapa yang dia kehendaki, memberitahukan cara pembagian tersebut melalui Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Rasulnya, dan kemudian kelak akan dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama penafsir dan pakar hukum Islam setelah mereka. Faktor yang kedua atau hikmah yang kedua adalah karena memang akal manusia terbatas dalam menentukan sikap di banyak perkara, terlebih jika perkara tersebut adalah perkara yang mengandung hal yang mereka senangi secara hawa nafsu. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatur itu sendiri agar jangan sampai ketika manusia diserahkan mengatur hal tersebut, kelak akal yang mereka yang terbatas dan hawa nafsu yang potensial menguasai mereka saat memutuskan hukum kemudian menjadikan apa yang diputuskan atau konsep pembagiannya bukan konsep yang ideal. Hikmah yang ketiga adalah karena ini ada kaitan dengan hikmah kedua, karena banyak sekali faktanya sengketa manusia saat hidup ini terkait dengan harta. Maka ketika dia meninggal dunia tentu saja sengketa itu akan terjadi di tengah orang-orang yang ditinggalkan oleh sang mayit. Dan ini fakta nyata yang tidak bisa kita pungkiri, karenanya demi mengurangi atau bahkan menghilangkan sengketa tersebut, dispute tersebut, Allah lah sendiri yang kemudian memutuskan. Agar jangan sampai kalau manusia memutuskan, nanti akan terus sengketa. Satu menganggap keputusan orang lain tidak adil, yang satu menganggap keputusan sana tidak adil. Seperti itu. Tapi kalau Allah yang sudah memutuskan, hukumnya berlaku internasional, dimanapun, berlaku juga kapanpun. Dan itulah sejatinya keadilan. Kembali ke kaidah ini, aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sudah saya tegaskan tadi bahwasanya ini tidak terkait hanya dengan waris, tetapi terkait juga dengan banyak sisi kehidupan. Karena tidak mungkin masuk dalam kaidah Qur'aniyah yang kita bahas 50 qaid Qur'aniyah kalau seandainya pembahasannya hanya dalam satu lingkup yang kecil saja. Tidak. Penerapan yang pertama diantaranya adalah bahwasanya seringkali seorang ayah ini memiliki keturunan berupa putri-putri saja, sehingga mungkin akan sedih. Dalam artian kelak nama marganya misalnya tidak bisa disambung, atau anak-anaknya ini tidak ada yang bisa kemudian dia pilih meneruskan usahanya yang membutuhkan kerja lelaki atau semisalnya. Dan tentu saja kita harus perjelas bahwasanya Islam ini berbeda dengan perangai jahiliyah. Islam tidak membenci anak perempuan, mencintai mereka. Bahkan banyak keutamaan yang dijelaskan dalam sejumlah hadis terkait dengan memiliki anak perempuan dan mendidik mereka. Tapi di sini mungkin saja ada ayah yang sedih seperti itu karena faktor-faktor yang syar'i, alasan yang syar'i, maka kaidah ini kemudian datang menghibur dia, memberikan keyakinan dan kerelaan hati bahwasanya bisa jadi anak perempuan yang Anda khawatirkan tersebut lebih besar manfaatnya bagi Anda daripada seandainya mereka ini anak laki-laki. Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi
kaidah kita abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak hanya membandingkan antara ayah dengan anak-anak, tetapi juga membandingkan antara anak-anak satu sama lain. Bisa jadi anak yang perempuan ini lebih bermanfaat buat kita daripada anak laki-laki. Bisa jadi anak pertama lebih bermanfaat daripada anak kedua atau semisalnya atau sebaliknya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya semua anak ini memiliki potensi kebaikan yang sama. Tidak bisa kita pastikan ini iya, yang itu tidak. Belum tentu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Penerapan kaidah yang kedua adalah di akhirat, yaitu kaidahnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal tersebut dinukil dalam tafsir At-Tabari, bahwasanya seorang jika dia mendapat kedudukan tertentu di surga, kemudian ayahnya mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari dia, maka dia akan dinaikkan sampai menyamai derajat surga ayahnya. Hal yang sama akan terjadi jika seandainya yang lebih tinggi derajat surganya adalah anaknya. Maka ayahnya ini yang kita misalkan, dia akan diangkat derajat surganya sehingga menyamai derajat surga anaknya. Jadi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bisa saja ayah kalian atau anak kalian tidak tahu. Bahkan di antara anak-anak kalian juga tidak tahu siapa di antara mereka yang surganya lebih tinggi, yang kemudian kelak akan memberikan syafaat kepada kita agar surga kita kemudian naik sehingga sama dengan derajat mereka, sekalipun amal soleh kita di dunia tidak sama seperti mereka. Kemudian Syekh Dr. Umar Al-Muqbil di sini menyebutkan bahwasanya di sebagian orang Arab modern masih saja ada perangai jahiliyah di mana mereka tidak suka kalau seandainya memiliki anak perempuan. Sangat menyedihkan sekali, dan kita harus kemudian berusaha menghilangkan sehilang-hilangnya perangai-perangai jahiliyah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya penerapan kaidah Quran kita pada pertemuan kali ini yang ketiga, ya. Penerapan yang ketiga adalah bahwasanya seseorang ini tidak perlu khawatir jika seandainya memiliki anak yang memiliki disabilitas. Ya, Anda boleh saja kemudian mengusahakan, jelas bahkan hal tersebut diperintahkan, merupakan sebuah hal yang semestinya dilakukan, mengusahakan agar sembuh dan seterusnya. Tapi Anda di saat yang sama jangan terlalu bersedih, jangan bahkan mungkin menunjukkan sikap tidak rela atas takdir Allah. Tidak boleh. Karena lagi-lagi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu di antara anak-anak kalian nih, mungkin ya termasuk disabilitas tadi, dia mungkin lebih besar manfaatnya untuk kalian. Demikian. Jadi besar pahala Anda ketika merawat dia. Begitu juga dengan orang tua, jika orang tua kita misalnya sudah tua, dan ini bisa jadi penerapan yang keempat dari kaidah kita ini, bahwasanya bisa jadi orang tua yang mungkin sakit parah dan seterusnya, lebih besar manfaatnya bagi kita dengan cara kita berbakti pada mereka. Dan kaidah umumnya seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim adalah Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua dan anak, dan kewajiban berbuat baik pada dua sisi ini kewajiban yang fardhu ain dan sangat tinggi derajat wajibnya. Bahkan sampai-sampai Allah gandengkan dengan tauhid di beberapa ayat. Tetapi dalam mengajarkannya, Allah menekankan pada berbakti kepada orang tua, karena kecenderungan manusia ini lalai dari berbakti pada orang tua. Sebaliknya, dalam beberapa ayat Al-Quran memberikan wanti-wanti agar manusia ini jangan sampai berbuat jahat hanya gara-gara menuruti anaknya atau demi kepentingan anaknya. Karena kecenderungan manusia ini memang sudah otomatis sayang kepada anak.
sehingga kemudian direm sedikit agar tetap dalam rambu-rambu syariat, tidak berlebihan. Sebaliknya, karena kecenderungan manusia terhadap orang tua ini apatis, maka Allah perkuat, Allah emphasize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.